nama saya Kopasada Azaria, nomor dengan NIM 111220175. Di sini saya akan membuat video tentang resume vokasi kebijakan guna memenuhi evaluasi tengah semester. Oke, dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah suatu proses strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pendekatan yang terorganisir dan sistematis. Fokus utamanya adalah mendorong perubahan atau pelestarian kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, kelompok rentan, dan isu tertentu yang dianggap penting secara sosial. Proses ini melibatkan pemetaan masalah, penyusunan argumen, basis bukti, serta komunikasi dengan pembuat kebijakan dan masyarakat luas untuk menciptakan dampak nyata dalam proses legislasi atau implementasi kebijakan. Model dan teori advokasi menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok dengan keyakinan yang sama membentuk koalisi untuk mempengaruhi proses kebijakan dalam jangka panjang. Teori ini menekankan bahwa kebijakan tidak hanya dibentuk oleh aktor tunggal, melainkan oleh interaksi koalisi dalam suatu sistem kebijakan. Koalisi ini saling bersaing untuk mendominasi agenda kebijakan dengan mengandalkan sumber daya seperti informasi, legitimasi politik, dan dukungan publik. Selanjutnya ada isu network. Konsep ini menggambarkan adanya jejaring aktor yang lebih longgar dan terbuka dibanding koalisi. Aktor-aktor dalam jaringan ini, mulai dari akademisi, jurnalis, hingga masyarakat sipil, dapat terlibat secara fleksibel dalam mengadvokasi isu tertentu. Kekuatan model ini terletak pada keberagaman perspektif dan keterbukaan kolaborasi dalam menghadapi isu yang dinamis dan kompleks. Selanjutnya ada policy entrepreneur, yang mana individu dan kelompok yang proaktif dalam mengenali peluang kebijakan dan memanfaatkannya untuk memperkenalkan solusi inovatif. Mereka berperan sebagai agen perubahan dengan memanfaatkan keterampilan negosiasi, jaringan politik, dan kredibilitas pribadi untuk memajukan kebijakan tertentu. Keberhasilan mereka seringkali bergantung pada timing, framing isu, dan kapasitas dalam membangun koalisi strategis. Perkenalkan, nama saya Bagus Irsyad dengan NIM 111220014. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi ITS dari mata kuliah advokasi dan komunikasi kebijakan. Aktor dan strategi advokasi, NGO, media, masyarakat, dan pemerintah. Advokasi melibatkan berbagai aktor dengan peran dan kepentingan yang berbeda. NGO sering bertindak sebagai motor penggerak advokasi dengan mengorganisasi informasi dan sumber daya. Media memiliki peran krusial dalam menyebarkan pesan dan membentuk opini publik. Masyarakat berfungsi sebagai basis dukungan dan tekanan politik, sedangkan pemerintahan adalah target utama yang akan mengubah atau menetapkan kebijakan. Sinergi antar aktor menjadi elemen penting dalam keberhasilan kampanye advokasi. Teknik lobbying, media campaign, mobilisasi massa. Strategi lobbying digunakan untuk melakukan pendekatan langsung kepada pengambil kebijakan, seringkali melalui negosiasi tertutup. Media campaign bertujuan membentuk opini publik secara luas melalui platform media massa atau digital. Sementara mobilisasi massa menitikberatkan pada aksi kolektif seperti demonstrasi atau petisi untuk menekankan pemerintah agar merespon tuntutan kebijakan. Pemilihan strategi tergantung pada konteks isu, audien target, dan sumber daya yang tersedia. Kemudian ada urgensi komunikasi dan advokasi kebijakan. Komunikasi memegang peranan sentral dalam advokasi kebijakan karena menjadi jembatan antara aktor advokasi dan pengambil keputusan. Tanpa strategi komunikasi yang efektif, pesan-pesan advokasi sulit menjangkau pemangku kepentingan yang relevan. Komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk koalisi. Dalam konteks ini, kemampuan menyusun narasi yang kuat, membangun relasi media, dan berdialog dengan stakeholder menjadi kunci keberhasilan advokasi. Kemudian ada teknik komunikasi dalam advokasi, seperti media relation, framing, dan storytelling. Untuk media relation sendiri mencakup kemampuan menjalin hubungan baik dengan jurnalis dan redaksi agar pesan advokasi dapat disampaikan dengan baik dan mendapat ruang publikasi yang positif. Kemudian ada framing yang merujuk pada cara penyusunan pesan agar isu tertentu terlihat penting dan mendesak dari sudut pandang publik atau pembuat kebijakan. Kemudian storytelling digunakan untuk membangun narasi yang menyentuh emosi dan memperkuat argumen rasional dengan kisah-kisah nyata sehingga lebih mudah diterima dan diingat oleh audiens. Selanjutnya, aktor dan strategi advokasi. Komunikasi dua arah dengan pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif advokasi tidak bersifat satu arah.
Dialog dan konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta memungkinkan proses pertukaran informasi, klarifikasi posisi, dan pencarian solusi bersama. Komunikasi dua arah juga penting untuk membangun kepercayaan, memperkuat legitimasi, dan memastikan bahwa suara kelompok-kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan benar-benar terdengar. Berikutnya ada evidence based advocacy. Advokasi berbasis bukti, penggunaan data dan riset. Advokasi berbasis bukti menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan riset yang terpercaya sebagai landasan argumen kebijakan. Data statistik, hasil survei atau diskusi kasus dapat memberikan bobot ilmiah dan objektivitas terhadap rekomendasi kebijakan yang diajukan. Penggunaan bukti juga meningkatkan kredibilitas kampanye advokasi dan mengurangi resistensi dari pihak pemerintah atau pembuat kebijakan. Teknik pengumpulan data untuk advokasi. Berbagai metode dapat digunakan untuk mengumpulkan data advokasi, termasuk survei, wawancara mendalam, focus group discussion, dan analisis dokumen kebijakan. Teknik pengumpulan ini harus disesuaikan dengan tujuan advokasi dan karakteristik isu yang diangkat. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan realitas di lapangan. Baik, dari beberapa penjelasan yang telah disimpulkan oleh saya dan teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan argumen, tetapi juga strategi komunikasi, kolaborasi interaktor, dan pemanfaatan bukti yang kuat. Pemahaman yang komprehensif tentang teori, model, serta teknik praktis sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kampanye advokasi dalam konteks sosial dan politik yang kompleks. Materi ini sangat relevan untuk memahami dinamika advokasi dalam isu-isu kebijakan kontemporer seperti perubahan iklim, reformasi pendidikan, atau hak-hak minoritas. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan partisipasi publik, kapasitas untuk melakukan advokasi yang terstruktur dan berbasis bukti menjadi semakin krusial. Hal ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan ilmu komunikasi, analisis kebijakan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan serta kebijakan publik.